Perkenalkan sekali lagi, nama saya Koirun dari Kitong Bisa Enterprise. Kitong Bisa Enterprise itu sebuah usaha sosial bertujuan untuk menciptakan ekosistem kewirausahaan yang berkelanjutan bagi pemuda dan perempuan khususnya di kawasan Indonesia Timur dalam satu platform. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sharing dengan topik supporting SMEs through the COVID-19 crisis atau mendukung UMKM selama krisis COVID-19 yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk memberikan konteks sedikit buat teman-teman semua, jadi UMKM itu didefinisikan sebagai apa sih? Jadi UMKM itu adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan, aset, atau omset pendapatan tertentu. Jadi makanya ada usaha mikro, kecil, dan menengah yang kriterianya didiferensiasikan dengan aset dan omset. Dan nggak mungkin rasanya kita tuh sehari-hari tuh hidup tanpa UMKM, teman-teman. Jadi dari pagi kita udah keluar, kadang-kadang cari sarapan, nasi kuning, ya kan? Terus habis itu bubur ayam, atau kita pergi ke pasar beli sayur, ataupun kita ke warung gitu kan, beli makanan, mungkin kayak Indomie habis gitu kan. Jadi UMKM itu lekat sekali dalam kehidupan keseharian kita. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di tabelnya, ini perkembangan data UMKM di seluruh Indonesia dari tahun 2017 ke 2018. Dan pelaku usaha itu yang dikategorikan sebagai UMKM di Indonesia di tahun 2018 itu mencapai lebih dari 64 juta unit usaha gitu. Itu jauh lebih besar daripada usaha yang dikategorikan sebagai usaha besar yang cuma 5.550 unit gitu. Nah, jumlah ini tuh membuat UMKM itu sangat berperan penting di Indonesia, tentunya berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Bisa dilihat juga UMKM itu menyerap tenaga kerja hampir 117 juta orang, bayangin. 97% dari total angkatan kerja yang di Indonesia. Sementara kalau usaha besar tuh cuma nyerap 3,6 juta atau cuma 3% dari angka total angkatan kerja di Indonesia. Jadi itu bisa disimpulin banget teman-teman dari data ini aja, bahwa UMKM itu menjadi tulang punggung ekonomi di Indonesia. Jadi berperan sangat penting yang kita sebagai masyarakat harus berperan aktif juga untuk mendorong perkembangan UMKM agar tingkat pertumbuhan ekonomi juga semakin tinggi. Gitu. Jadi teman-teman semua beli produk lokal ya, apalagi zaman-zaman Covid kayak gini. Kita slide ketiga, Kak, next. Nah, tetapi dengan UMKM yang belum ya, Kak Aksa, slide 3 dong. Tapi UMKM yang berdasarkan yang banyak ini, kalau dilihat dari wilayah penyebaran, masih sangat tidak merata. Jadi 60% UMKM itu berada di Jawa dan kurang dari 2% itu adanya di Maluku dan Papua. Nah, ini yang menjadi masalah ketimpangan ekonomi dan sosial yang menjadi PR besar bagi kita semua. Kalau menurut saya ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga menjadi tugas yang harus kita selesaikan bersama. Nah, memang kontribusi dari pertumbuhan ekonomi di wilayah timur itu memang terbilang kalau misalnya dari angka memang masih kecil, tapi rate untuk pertumbuhannya itu tinggi gitu teman-teman. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena slide selanjutnya, Kak, Papua dan Papua Barat itu memiliki potensi yang sangat besar untuk memajukan UMKM. Pertama, keragaman sumber daya alam yang melimpah, ya kan, dapat digunakan dan dikembangkan lagi, teman-teman. Nah, tentunya kalau memang dikembangkan, kita harus benar-benar mengembangkannya secara sustainable atau berkelanjutan. Nah, potensi sumber daya dari laut, hutan, pertanian, nah yang mungkin nanti akan diulas lagi sama Kak Jenny, lebih karena Kak Jenny akan ngomongin tentang komoditas-komoditas di Papua. Dan beliau juga, kakak sebagai duta, jadi mungkin
lebih banyak tahu juga. Nah, ditambah lagi perkembangan infrastruktur teman-teman yang sekarang tuh berfokus pada wilayah timur Indonesia, atau contohnya Trans Papua, Palaparing juga. Jadi konektivitas juga semakin tinggi, mudah-mudahan berdampak positif buat exchange of information, logistik, transportasi juga. Nah, next Kak. Nah, pengembangan sumber daya alam itu nomor 5 Kak. Oke. Pengembangan sumber daya alam sangat baik diimbangi dan dengan pengembangan sumber daya manusia yang mumpuni juga teman-teman, agar bisa mengelola potensi-potensi sumber daya alam yang sudah ada di tanah Papua itu lebih sustainable. Nah, kalau dilihat dari angka pengangguran terbanyak, Papua Barat salah satu provinsi dengan angka tertinggi, dan ini juga ada banyak di daerah di Indonesia. Nah, kalau dari angka sendiri di tahun 2019 kemarin di Agustus, angka pengangguran itu mencapai 7 juta lebih pengangguran di Indonesia. Dan kalau dilihat tingkatan pendidikannya itu paling banyak orang-orang yang menganggur itu lulusan SMK dan SMA. Nah, melihat dari data ini aja, maka tinggi tingkat pendidikan itu nggak menjamin kehidupan seseorang, terus kerjanya nanti gimana. Dan saya juga pernah baca di salah satu buku tentang Bob Sadino, salah satu pengusaha yang ada yang terkenal, tapi beliau sudah meninggal di Indonesia. Dia menyatakan bahwa universitas itu seperti pabrik pengangguran gitu, karena banyak banget lulusan-lulusan dari situ malah akhirnya menganggur. Nah, tapi teman-teman di sini saya nggak merekomendasikan jangan sekolah, nanti jadinya malah nganggur gitu kan. Nggak, bukan ya. Jadi di sini tuh saya cuma memberikan informasi di mana, yuk ini masalahnya loh, apa yang bisa kita lakukan bersama. Nah, dengan adanya gap ini teman-teman, apa yang dipelajarin di sekolah sama apa yang dibutuhkan di industri itu gapnya masih sangat besar, dan makanya saya dan kedua teman saya akhirnya mendirikan Kitong Bisa Enterprise di tahun 2018. Next, Kak. Nah, kita ini melihat problem pengangguran, terus habis itu potensi-potensi yang sangat melimpah di wilayah Indonesia Timur, menjadi foundations kita mengapa kita akhirnya mau kita mendirikan enterprise ini. Karena kita ingin sekali menyelesaikan masalah pengangguran, karena juga jumlah penduduk produktif milenial di Indonesia itu banyak sekali, setengah dari total populasi, dan juga akan semakin bertambah. Jadi akhirnya kita menciptakan dan mengembangkan ekosistem wirausaha dalam satu platform yang berkelanjutan di daerah Indonesia Timur, agar orang-orang banyak memiliki kehidupan yang lebih baik. Kita membuat mereka mendorong mereka untuk menjadi entrepreneur dengan pendekatan 4 pendekatan, dari business training, terus kita kasih product development, kita kasih akses untuk kapital, terus kita juga memberikan mereka akses kepada market secara online dan offline. Dan kita di sini tuh ingin mengubah mindset anak-anak muda yang banyakan di daerah-daerah itu memikirkan ya udahlah PNS aja gitu kan. Pasti teman-teman juga beberapa orang tua juga masih yang kayak udah PNS aja pasti nyaman, pasti udah terjamin kayak gitu. Nah, ini hal-hal yang kita pengen ubah, makanya kita mengubah pertama itu melakukan training di mana itu mengubah mindset mereka, pikiran mereka untuk biar mereka bisa menjadi memiliki jiwa kewirausahaan gitu. Next. Nah, dampak virus corona dirasakan di banyak ya, di seluruh dunia, termasuk juga Indonesia. Nah, mungkin update sedikit buat teman-teman yang belum tahu tentang apa yang terjadi di Papua, mungkin karena kita juga di sini orang-orangnya ada yang dari luar juga. Sedikit update, mungkin dari 19 April itu update COVID itu tercatat ada 3.507 ODP yang positif dan 107 yang positif yang tersebar di 9 kabupaten. Itu hanya Provinsi Papua ya, bukan Papua Barat. Jadi saya masih ingat banget, kebetulan saya lagi di Jayapura sekarang, bulan lalu tuh saya masih ingat kasus itu 2 atau 3 dan itu di Merauke. Dan sekarang udah 107 di Provinsi Papua. Jadi memang penularannya cukup cepat
dan kita nggak tahu sampai selesai kapan, karena sudah hampir sebulan kita nggak bisa keluar masuk pulau gitu kan, karena ditutup bandara, aksesnya ditutup. Nah, dampak corona pada bisnis apa sih? Jadi selain dampak yang corona pada kesehatan masyarakat, corona juga bikin geger ekonomi dunia kan, nggak cuma Indonesia gitu. Pertumbuhan ekonomi jadi lambat, dampak yang sangat dirasakan juga adalah ya yang bisa lihat sekarang-sekarang ini di media-media adalah banyak karyawan yang di PHK. Sampai sekarang kalau secara ini 2,8 juta katanya pekerja di PHK dan dirumahkan. Nah, kalau di Jayapura sendiri, dari media yang paling baru itu ada 1.800-an pekerja yang dirumahkan. Mereka bilang belum di PHK, hanya dirumahkan sampai nggak tahu sampai kapan, sampai COVID selesai. Nah, banyak juga nih dari interview kami kepada teman-teman pelaku bisnis juga di Papua dan Papua Barat, kita juga banyak yang bilang, iya Kak, ada penurunan omset drastis, dan banyak yang tutup sementara juga gitu. Nah, dengan fenomena ini belajar dari rumah, kerja dari rumah, di rumah, membuat kita sadar bahwa dunia itu berubah begitu cepat dan penuh ketidakpastian yang sangat kompleks, teman-teman. Yang biasanya orang-orang tuh bisa bilang namanya VUCA world gitu. Kita next Kak, VUCA world, VUCA world atau dunia VUCA. Nah, apa sih dunia VUCA, teman-teman? Nah, VUCA itu volatility, hal yang berubah-berubah, uncertainty, ketidakpastian, complexity, kompleks karena banyak banget faktor-faktor yang mengubah gitu kan, yang mengubah. Buktinya yang sekarang COVID, tiba-tiba virus gitu kan, sangat tidak terduga gitu, dan ambiguity, ambigu, ketidakjelasan. Dan sekarang COVID tuh udah banyak menelan korban, tapi kita nggak bisa mengubah kejadian yang sudah terjadi, teman-teman. Tapi kita bisa memilih untuk bersikap, dan sebagai pebisnis memiliki tugas untuk menyiapkan agar bisnis yang kita jalani dan tim-tim kita, pekerja-pekerja kita misalnya, siap untuk menghadapi dunia ini gitu, dunia VUCA ini yang tidak pasti. Nah, jangan sampai ketidaktahuan kita atau ketidakpedulian kita tentang realita itu buat jadi korban gitu selanjutnya. Korban itu maksudnya nggak hanya misalnya jadi kena terinfeksi, bukan hanya COVID ya, maksudnya kayak misalnya jadi di PHK atau yang lainnya gitu. Jadi sebagai pebisnis ini kita harus lebih adaptif, cari solusi, putar otak pokoknya. Gimana bisnis kita dapat tetap berjalan walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Nah, next Kak. Nah, ini adalah landscape teman-teman bidang usaha yang akan diuntungkan dan dirugikan akibat COVID-19. Mungkin teman-teman juga sudah merasakannya ya, secara ini landscape-nya seperti ini. Kita lihat tourism sama leisure tuh udah paling rugi pokoknya. Makanya dia warnanya paling merah, di paling bawah. Nah, paling kiri juga. Itu karena ya tadi, misalnya di Papua sendiri, Raja Ampat, nggak ada yang bisa ke Raja Ampat gitu kan, karena tidak ada pesawat, tidak ada kapal, dan lain sebagainya. Nah, yang sekarang lagi diuntungkan sekali adalah medical supply, services, terus makanan juga masih sangat dibutuhkan karena itu premier ya teman-teman. Jadi ini membuat kita, landscape ini membuat kita jadi berpikir, berpikir lagi apa yang perlu dilakukan untuk bisnis kita. Next. Nah, jadi ini ada sedikit 5 step yang ditulis sama salah satu company konsultan terbesar, salah satu yang paling besar di dunia, namanya McKinsey & Company. Baru aja dia keluarin tahun ini, ada 5 tahapan yang bisa dilakukan suatu usaha untuk bisa shifting atau geser sedikit bisnis modelnya dan survive. Bertahan adalah salah satunya dengan memetakan kembali peluang dan tantangan yang dihadapi serta kebutuhan dari konsumen. Nah, ini adalah 5 step-nya. Saya sedikit aja memberikan ini. Nanti mungkin aku bisa kasih link juga yang bisa dilihat, atau Google bisa juga. Nah, pertama tuh kita harus nge-resolve atau menyelesaikan, mengatasi tantangan COVID-19 yang dampak pada bisnis kita gitu. Bisa berupa tenaga kerja, teknologi. Jadi modelnya misalnya, pertama
kita kan pengennya semua aman, bisnis kita aman. Berarti kan orang-orangnya harus sehat. Jadi pertama, oke, kesehatan, mereka harus sehat, gitu kan. Keamanan juga, tenaga kerja itu penting banget. Nah, yang kedua, resilience, ketahanan. Mengatasi tantangan manajemen keuangan nih yang paling penting, yang utama. Ya teman-teman, buat yang bisnis-bisnis, ini sama yang dilakukan sama saya merefleksi diri, pertama itu cash flow management. Setelah saya melakukan keputusan, mengambil keputusan bahwa akhirnya kita operasionalnya di rumah aja. Jadi akhirnya terus kita baru cek manajemen keuangan kita, isu ketahanan lainnya, misalnya kita apalagi nih, misalnya barang produk yang kita jual tuh ternyata tersier, nggak banyak orang nih yang mau kalau pas pandemi seperti ini, jadi omset menurun, maka kita harus ganti. Nah, ketiga, kita return kembali. Jadi habis buat plan masa COVID ini bakal gimana untuk bisnis, dan setelah COVID itu bakal apa sih tren-tren yang baru atau gimana, itu tuh harus dipikirkan. Terus reimagination atau mengreimajinasi atau kita mengimajinasikan kembali the new normal, atau bisa dibilang ekonomi, the new normal itu apa sih normal yang baru buat ekonomi kita tuh apa gitu, karena kan ini pasti dampaknya nggak cuma 1 minggu 2 minggu ekonominya, ini pasti lama, dan banyak banget pakar-pakar yang bilang ini baru bisa kembali lagi mungkin 2021 akhir-akhir atau malah 2022 gitu, ekonomi kembali seperti normal. Nah, jadi kita perlu lihat jangka panjang, inovasi terus teman-teman, agar kalau ada lagi keadaan seperti ini kita siap juga gitu. Nah, terus yang terakhir kita reformasi, atau kita harus jelas, kita harus tahu, memiliki pengetahuan tentang gimana lingkungan sekitar kita dan kebijakan pemerintahan yang baru yang mungkin bisa berdampak pada bisnis kita. Jadi sekarang kalau teman-teman mungkin ada teman-teman di sini juga pebisnis atau mau mulai bisnis, juga ini juga salah satu yang penting banget buat teman-teman ketahuin, bahwa sekarang juga ada peraturan dari OJK yang memberikan relaksasi dan restrukturisasi untuk UMKM gitu. Jadi mereka mendapatkan keringanan untuk peminjaman uang dan lain sebagainya. Dan ini mungkin bisa jadi salah satu opsi buat teman-teman untuk dilihat lagi. Nah, dari sini semua tuh bisa bikin kalian tuh jadinya bergeser sedikit bisnis modelnya, atau bisa secara temporary atau secara selamanya. Itu tergantung banget dari perubahan-perubahan yang ada. Nah, jadi misalnya kayak, aduh, aku punya misalnya contoh, ada yang punya bisnis makanan di sini, aduh kurang pelanggan, rumah makannya tutup. Ya jangan patah semangat, karena ketika ada work from home atau kerja dari rumah, berarti orang tuh kan gaya hidupnya jadi berubah gitu. Orang tuh jadi suka makan sehat, terus mereka jadinya mungkin bosan masak sendiri, jadinya delivery gitu kan. Makanya sekarang banyak banget makanan-makanan yang melakukan delivery gitu, atau pengantaran. Terus juga kalau di Papua di sini, kalau teman-teman mungkin ada banyak banget yang di Jayapura yang lagi lihat es krim hits katanya beberapa orang. Jadi biasanya dia, setahu saya, dia itu punya produk coklat yang dia biasanya ekspor ke Jepang. Tapi mungkin karena ada ya tadi logistik yang tadi macet sekarang berada di Papua, jadinya mungkin nggak bisa produksinya jadi macet juga. Akhirnya sekarang salah satu hal yang dia jual adalah es krim coklat gitu. Yang juga ditambah lagi, selain itu kalian bisa donasi juga gitu, donasi dengan masker dan lain-lain, itu ada strategi-strategi lain yang bisa kalian lakukan. Terus juga kadang-kadang ada juga yang orang yang baru di PHK di Sorong yang kita kenal, yang saya kenal, itu sekarang dia bikin makanan, affordable makanan buat pekerja kantoran. Jadi dia bikin makanan yang bisa harga 13.000 sampai 20.000 gitu. Atau kalian kalau misalnya kayak MUI Papua misalnya, produk kecantikan yang mungkin sekarang orang-orang nggak terlalu sering pakai karena mereka nggak keluar gitu kan dari rumah, jadi nggak perlu pakai sunscreen atau apa gitu. Nah, itu mungkin mereka bisa shift produksi mereka ke hand sanitizer agar tetap menguntungkan gitu. Atau orang yang punya fashion designer gitu, punya ini, tapi mereka ganti jadi bisnisnya masker kain dan lain-lain kayak gitu. Next. Jadi itu sangat bisa ya teman-teman buat kita tuh adaptasi sama keadaan sekitar. Nah, keterbatasan sumber daya itu tuh memicu pikiran-pikiran yang aha moment gitu, kayak wah eureka gitu. Daya kreatif kita tuh jadi kayak lebih tinggi gitu, numbuhin ide-ide baru yang bisa diterapin ke dalam usaha kita gitu.
skill yang dibutuhkan oleh pebisnis kan salah satunya itu yang harus terus diasah adalah keterampilan untuk menangkap peluang ya teman-teman. Dan karena ketidakpastian pandemi ini juga akhirnya kita harus pikir jangka panjang, terus kita juga harus tetap inovasi agar kita tetap relevan gitu, produk-produk kita atau jasa kita tetap relevan. Nah, jadi ini ada beberapa contoh, ada dua perusahaan yang dirintis setelah atau pada saat habis selesai ekonomi krisis gitu, ekonomi crisis. Ini ada dua di dunia, mungkin teman-teman juga udah familiar gitu dengan dua ini. WhatsApp didirikan yang hijau satu itu chat semuanya pasti pakai. WhatsApp 2009 itu dipakai setelah resesi di 2008. Jadi value yang mereka ingin buat ini yang bikin dua orang itu adalah dia itu pengen memudahkan konsumen untuk berkomunikasi karena pada saat selesai dunia ekonomi krisis itu kan orang mempunyai kapasitas yang berbeda-beda dalam hal keuangan gitu. Cost-nya tinggi untuk misalnya nggak semua waktu itu kan pada zaman itu nggak semua apa ya beda-beda gitu, SMS mungkin nggak bisa juga atau apa dan ini tuh salah satu aplikasi yang pertama yang bisa lewat WiFi gitu. Jadi mereka nggak usah ngeluarin uang banyak untuk tambahan SMS dan lain-lain, tapi mereka bisa lebih menjangkau banyak orang untuk berkomunikasi gitu. Makanya dia akhirnya membuat itu dan akhirnya WhatsApp ini dibeli sama Facebook 2014. Terus juga FedEx yang tadi itu tentang shipping package di tahun 1971. Nah, next nggak apa-apa Kak, yang shipping itu FedEx dia mirip-mirip yang sekarang banyak banget dilakuin. Tips surviving nih buat teman-teman semua untuk mungkin yang punya bisnis atau nggak hanya punya bisnis, sebenarnya ini bisa direfleksikan lagi sebenarnya dalam kehidupan seharian juga sih. Jadi yang pertama mungkin tips aku refleksi, retrospeksi lagi, tujuan kita tuh mau kemana. Ini tuh waktu dimana kita itu bertumbuh gitu. Jadi kita tujuannya kemana nih? Nah, baru kalau kita udah tahu tujuannya kemana, baru nanti di-planningin, disesuaikan. Nah, karena ini waktu untuk kita bertumbuh, jadi teman-teman semua jangan takut untuk belajar sesuatu yang baru dan belajar lagi gitu. Karena kita sebagai pebisnis memang harus terus-terus belajar karena entrepreneurship is a long and journey gitu, nggak ada titik berhentinya. Nah, terus yang kedua keuangan. Nah, jangan dulu pikir tentang profit, tapi pastikan bahwa kalian tetap memiliki positif cash flow atau alur kas kalian tetap positif. Nah, gimana caranya? Nah, teman-teman cek lagi keuangan kalian, langsung cek. Nah, apa sih barang-barang atau operasional yang nggak kalian perlu gitu kan? Yang kalian nggak perlu untuk sekarang gitu. Nah, kalau saya sendiri untuk kebetulan saya punya beberapa pekerja yang bekerja di Kitomis Enterprise, pilihan untuk me-layoff atau merumahkan orang itu menjadi pilihan terakhir bagi saya. Jadi awal-awal tuh banyak banget operasional yang saya cut, ya udah nggak apa-apa, pokoknya saya dulu nggak apa-apa, saya nggak bisa gajian atau apa, pokoknya yang penting pekerja-pekerja saya masih tetap bisa ini survive gitu. Nah, jadi teman-teman harus ini pikirin lagi efisiensi apa nih yang perlu dan bisa ini biar planning kalian ke depannya ini. Nah, terus ketiga, identifikasi kebutuhan konsumen. Karena kan konsumen gaya hidupnya berubah nih setelah COVID. Jadi apa nih yang benar-benar dibutuhin konsumen? Review lagi produk kalian, mana yang paling best seller atau mana yang bisa kalian ganti gitu biar bisa memenuhi kebutuhan konsumen kalian. Nah, yang keempat, shift bisnis kalau emang perlu banget untuk sekarang, misalnya yang tadi yang aku udah pernah bilang, misalnya kalau misalnya kalian punya bisnis garment gitu atau fashion, ganti dulu deh jadi misalnya jual yang dibutuhkan sekarang, misalnya masker gitu atau alat-alat APD gitu. Salah satu alat-alat APD di Indonesia tuh banjir banget. Jadi ada salah satu yang di Medan kalau nggak salah, dia dapat pesanan banyak banget, nggak hanya di Indonesia, tapi dari luar negeri, gitu. Nah, ada salah satu kopi kedai franchise yang terkenal di Indonesia, ini yang punya temannya Kak Jenny Karai, mungkin tahu juga, Kak
Irfan Helling, sorry, ya Anomali Coffee, dia juga selain coffee, dia gantikan selain coffee delivery, dia juga merambah ke home cook. Jadi dia ngasih makanan-makanan siap saji, tapi frozen dari rumah gitu. Yang sekarang dia lakukan, dia memberikan beberapa adaptasi sedikit ya. Terus jangan lupa yang terakhir, gunakan online platform, memulai gunakan online platform karena kita memang harus sekarang mau nggak mau go digital gitu. Itu aja sih teman-teman, yang terakhir mungkin last message untuk dari aku, jangan menyalahkan keadaan, tapi kita bisa memilih dan untuk bersikap adaptif dengan menangkap peluang yang ada. Jadi teman-teman semua, we are all on this together, stay happy and healthy. Dukung produk UMKM ya teman-teman semua, karena mereka jantung dari ekonomi Indonesia. Kalau kita dukung produk UMKM, jadinya nggak terlalu banyak orang yang kehidupannya akan lebih baik lagi juga. Dukung produk lokal, itu aja dari aku, Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih teman-teman semua.